seperti yang ditegaskan oleh para bapa Konsili Vatikan II dalam dokumen tentang konstitusi tentang gereja, konstitusi dogmatis tentang gereja atau disebut Lumen Gentium pada artikel nomor 5. Di sana dikatakan gereja merupakan benih serta awal kerajaan Allah di dunia. Antifon pembuka. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Para suster, bruder, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, seluruh umat Tuhan yang dikasihi olehnya, selamat pagi. Setiap orang dipanggil untuk menjadi warga kerajaan Allah. Kita yang telah menanggapi panggilan itu, mari pada awal Ekaristi ini memohon kerahiman Allah supaya hidup kita terus-menerus disucikan dan kita menghasilkan buah-buah kerajaan dalam hidup sehari-hari. Maka kita persiapkan hati kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah menderita demi keselamatan kami. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, agar kami tabah ketika harus menderita karena Injil-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Bapa dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita siapkan diri untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita, karena kamu harus bertahan dalam perjuangan yang berat, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika hartamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih langgeng sifatnya. Sebab itu janganlah melepaskan kepercayaanmu, karena besarlah upahmu yang menantinya. Kamu sungguh memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab dalam Alkitab tertulis, sedikit atau bahkan sangat sedikit waktu lagi, Dia yang ditetapkan untuk datang itu akan tiba tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan lagi kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan akan binasa. Sebaliknya, kita ini orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik.
Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah padanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan menampilkan hakmu seperti siang. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalaupun ia jatuh, tidaklah sampai binasa, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apakah hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka
dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema pengajaran Yesus hari ini ialah tentang kerajaan Allah. Santo Siprianus, seorang uskup dari Kartago, Afrika Utara, yang hidup pada tahun 210 sampai dengan 258, pernah mengatakan demikian. Kristus sendiri juga merupakan kerajaan Allah. Oleh karena itu, melalui pembaptisan, seseorang atau kita telah menjadi, dalam istilah Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 6 ayat 15, dikatakan kita ini adalah anggota Kristus karena pembaptisan. Dan ini ditegaskan lagi dalam bab 12 ayat 27. Itu berarti, saudara-saudari, bahwa dengan pembaptisan kita juga menjadi anggota kerajaan Allah. Karena Kristus sendiri merupakan kerajaan Allah. Seperti yang ditegaskan oleh para bapa Konsili Vatikan II dalam dokumen tentang konstitusi tentang gereja, konstitusi dogmatis tentang gereja atau disebut Lumen Gentium, pada artikel nomor 5, di sana dikatakan gereja merupakan benih serta awal kerajaan Allah di dunia. Nah, saudara-saudari, kalau de facto sampai hari ini kita telah menjadi anggota gereja, kita telah menjadi anggota Kristus, kita telah menjadi anggota kerajaan Allah di dunia. Hal ini merupakan suatu anugerah yang luar biasa. Suatu anugerah yang perlu senantiasa kita syukuri. Namun tidak cukup sampai di situ. Anugerah itu perlu kita pelihara, perlu kita kembangkan dengan setia dan tekun. Itulah sebabnya, saudara-saudari, penulis surat kepada orang Ibrani dalam bacaan pertama, Ibrani 10 ayat 35, memberi nasihat kepada kita demikian. Janganlah melepaskan kepercayaanmu, karena besarlah upah yang menantinya. Kamu sungguh memerlukan ketekunan. Maka mari saudara-saudari, kita pelihara iman kepercayaan kita kepada Kristus, karena dengan iman ini
kita menjadi anggota Kristus, kita menjadi anggota gereja, kita menjadi anggota kerajaan Allah di dunia. Kita pelihara dengan tekun dan setia, supaya kelak setelah kematian kita tetap menjadi anggota kerajaan Allah di surga. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, korban putra-Mu telah mendamaikan kami dengan Dikau. Semoga kami selalu setia dalam kata dan karya mewartakan kerajaan-Mu di dunia, dan semoga kami pun tetap setia dan bertekun dalam menghayati panggilan menjadi anggota kerajaan Allah di dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.